Bismillah, walhamdulillahilladzi amarana bi an nuzakkiya qulubana amma siwah. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Penyakit kolbu ini dalilnya langsung dalam Al-Quran mengenai orang-orang munafik. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan fi qulubihim maradun. Di dalam kolbu mereka terdapat penyakit. Karena pembukaannya adalah di dalam kolbu, di dalam hati. Berarti ini bukan penyakit fisik, tapi ini penyakit non-fisik. Bukan penyakit materi, tapi ini imateri. Apa artinya? Di luar atau di dalam badan ini ada sesuatu sisi lain yang dia juga mengalami sehat dan sakit, senang dan tidak senang. Badan ini senang kalau makan, kalau tidur, kalau dapat duit, kalau menikah dengan pasangan yang dicinta. Maka kolbu juga sama. Kita bisa flu, maka dia juga ada penyakitnya. Penyakit kolbu yang paling berbahaya itu adalah penyakit yang dulu diwariskan oleh iblis Azazil, yang disebut di dalam Al-Quran aba wastakbara, enggan dan istakbara, merasa ingin dihargai, merasa dirinya besar, merasa bahwa dirinya lebih dari orang lain. Ini penyakit yang paling berbahaya. Dan penyakit ini hampir ada di setiap makhluk-makhluk Allah, terutama kita manusia. Dan asbabnya berlainan. Ada yang karena mukanya yang rupawan, ada yang karena dia hartawan, jutawan, miliarder, apalagi istilahnya. Ada yang karena rumahnya bagus, ada yang karena pasangannya cantik, gagah, ada yang kayak anak-anaknya, ada yang karena kendaraannya, ada yang karena ilmunya, ada yang karena gelar-gelarnya. Gelar ini tidak hanya gelar di kampus, gelar di masyarakat, gelar Kiai Haji bisa jadi, gelar Pak Haji. Bahkan dalam dunia tasawuf ada gelar kemursyidhan, syekh. Kalau tidak dipanggil syekh oleh seseorang, dia merasa tersinggung. Ini juga termasuk kiber penyakit. Nah, penyakit kolbu ini karena dia tidak tampak, maka mengobatinya juga tidak mudah kecuali bagi orang yang menguasai ilmu kolbu. Sebagaimana kalau kita sakit jantung, kita datang ke dokter jantung. Maka jika sakit kiber, datanglah kepada ahli kerohanian, ahli kolbu. Dia akan membersihkan lalu mengobatinya dengan baik. Ini penyakit yang paling bahaya. Ada lagi penyakit yang kedua. Orang kalau sudah sombong, ada penyakit kolbu yaitu hasad. Iri dengki. Kita boleh iri yang positif. Kita melihat ada teman kita alim, kita pengen alim seperti dia. Kita melihat teman kita mempunyai kendaraan yang bagus, mempunyai rumah, menikah, lalu kita ingin menikah. Kita ingin berkendaraan, lalu kita bekerja rajin. Ini iri yang positif. Yang tidak positif yaitu ketika saya menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain. Ini yang disebut dengan iri, hasad. Jadi apa yang disebut hasad? Keinginanmu, ambisimu supaya engkau mendapatkan nikmat yang diperoleh oleh saudaramu, bersamaan dengan itu engkau ingin menghilangkan atau engkau senang jika nikmat hilang darinya. Itu hasad. Ada lagi penyakit yang lain yaitu riya. Riya itu dua saja. Suka pujian, kemudian yang kedua, benci dicaci. Jadi ketika kita ini berbuat karena harap dipuji, itu riya. Tapi itu standar. Ada yang lebih dahsyat. Ketika seseorang takut dicaci, lalu dia malu untuk maju, malu untuk tampil. Ini juga disebut riya. Khauful, tarkul amal khauf minar riya, riyaun. Ya, meninggalkan suatu amalan karena takut riya, berarti kamu benar-benar riya. Kamu ingin disebut orang yang ikhlas, lalu kamu tidak beramal di depan orang. Ada lagi penyakit ghaflah, ini yang paling berbahaya juga, dan merupakan akar dari semua penyakit yang ada di atas tadi. Ghaflah berarti kelalaian. Lalai dari apa? Lalai dari nama Allah, af'al Allah, sifat Allah, apalagi zatullah. Apabila kolbu sudah lalai, maka dia akan dikuasai oleh tentara-tentara syayatin, ya, tentara-tentara syaitan.
Inilah permulaan manusia tergelincir ketika dia merantau melewati alam semesta ini. Nah, masih banyak penyakit-penyakit yang lain, tapi ini yang paling inti. Dan obatnya cuma satu, yaitu zikrullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kenali Allah, maka penyakit kolbu kita akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.